bagaimana cara dia berjalan kalian nggak punya tahu gambarannya. Nah itu detail tentang singa. Sama kalau waktu ada sebagian dari kalian ambil kuantum, awalnya apa yang saya jelaskan tentang apa itu kuantum kan. Tapi kan walaupun kalian sudah dapat gambaran tentang apa itu kuantum, pada saat itu kan kalian nggak mampu untuk menghitung dengan kuantum kan. Bagaimana cara menghitung dengan kuantum itu isi kuliah kita, paham? Nah, saya cari sekarang mana materinya. Bener kok. Apa ya? Materinya udah. Nggak ada apa-apa. Buku acuannya. Pak Zaidan hari ini kesini. Ada tadi, tapi nggak tahu yang sekarang. Untuk konfirm. Buku acuannya udah ada. Buku acuannya udah ada. Cuman Oh, iya. kirim ke Bisa. beda koneksi lu. Nah, saya mulai dengan pertanyaan ini. Kalau kalian mendengarkan kata termodernika, apa yang ada di otak kalian? Mungkin saya tanya mahasiswa apa. Dan banyak yang sudah benar jawabannya, walaupun belum sepenuhnya benar. Apa itu kira-kira? Kalau dengar kata termodernika, apa yang di otak kalian? Suhu yang Dinamika suhu. Beda jawaban kalian. Dinamika suhu. Panas. Dinamika suhu itu artinya tidak juga, salah juga. Nggak itu kalimat yang terdengar indah tapi nggak ada maknanya. Yang bisa diterima adalah panas. Tapi tidak sesederhana itu. Kenapa kok panas? Kalau kalian anak SD, wajar kalian jawab seperti itu. Tapi kalau sudah level universitas, nggak cukup hanya sekedar panas. Panjang ceritanya. Nah, saya mulai dengan literal, dengan bahasa. Ada kata-kata, ada nama, istilah yang mirip dengan termodinamika. Misalnya elektrodinamika, misalnya fotodinamika, misalnya molekular dinamika. Dari 4 istilah ini, apa kesamaannya kata saya ke mereka? dinamika. Apa yang sama? Ada pola yang sama, yaitu ada objek, ada keadaan objek. Objeknya di sini apa? Kalau di sini apa objeknya? Molekul. Molekul, bukan molekular ya. Molekular itu adverb itu. Fotodinamika, apa objeknya? Apa? Foto, bukan foto. Foton. Elektrodinamika, apa objeknya? Elektron. Termodinamika, apa objeknya? Termo. Ya, nanti jangan sampai panas dulu deh. Pelan-pelan. Kemudian ada objek, ada keadaan objek. Keadaannya apa? Dinamis. Nah, kemudian saya mulai jelaskan bahwa objek itu di dunia fisika kalian harus tahu cuma ada 2 jenis objek. Apa itu Mas? Cuma ada 2 objek di dunia fisika. Kalau kamu pakai kacamata fisika, maka segala sesuatu di alam semesta ini hanya dikategorikan 2. Kategori pertama sebagai partikel, kategori kedua sebagai gelombang. Kemudian terjadi interaksi antara saya dan mahasiswa. Apa yang ada di benak kalian sekarang? Sebuah objek yang ada di benak kalian. Kursi, masuk mana dia? Partikel. Meja, masuk mana dia? Partikel. Angin, masuk mana dia? Gelombang. Partikel. Cahaya, masuk mana dia? Gelombang. Suara, masuk mana dia? Gelombang. Radiasi, masuk mana dia? Jadi pada prinsipnya hanya 2. Kalau dia bisa dikenali sebagai massa, dia dikenali dari massanya, dia dikategorikan sebagai partikel. Tapi kalau dia dikategorikan sebagai panjang gelombang, dia disebut sebagai gelombang. Nah, tadi objek kita apa? Termo kan? Termo itu masuk mana dia? Kalau dari kalian masuk mana dia? Gelombang atau partikel? Gelombang. Termo itu adalah gelombang elektromagnetik yang berada di wilayah infrared. Jangan lupa gelombang elektromagnetik itu panjang. Kalau dia berada di wilayah 700 nanometer sampai 400 nanometer disebut apa? Gelombang tampak atau cahaya tampak. Kalau dia sekitar 200 nanometer sampai 100 nanometer, dia disebut gelombang elektromagnetik juga, tapi disebut apa? Termo? Enggak, disebut apa? Sinar X. Kalau dia di wilayah infrared berarti sekitar 700 sampai 800 nanometer, itu dia disebut apa? Termo. Itu dia. Nah, gelombang elektromagnetik itu yang kalian sebut sebagai cahaya. Nah, cahaya itu banyak yang dia bawa.
Salah satu yang dia bawa adalah energi. Kalau cahaya kalian anggap sebagai pembawa energi, orang lama, Maria Curie, Pierre Curie, Rutherford, generasi-generasi itu, generasi 1910-an menyebutnya sebagai radiasi. Itu kalau kita manusia modern melihat radiasi, gelombang elektromagnetik itu ya dua hal yang dipertukarkan, tapi dulu enggak. Beda mereka. Nah, radiasi inilah yang kemudian masuk ke tubuh kita atau mengenai benda. Ingat ya, radiasinya di wilayah mana tadi? Di wilayah infrared region. Jadi di bawah merah lah, panjang gelombangnya lebih besar sedikit daripada merah. Kalau merah berapa? 700 kita kan? 740 kan? Berarti infrared itu 740 sampai 800, kira-kira seperti itu. Nah, kalau dia mengenai tubuh kita, dia mengenai material-material yang terbuat dari atom. Pasti material-material terbuat dari atom ya. Setidak-tidaknya material yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Maka naturalnya, defaultnya, sunatullahnya kalau orang Islam ngomong, akan terjadi resonansi antara cahaya tadi, antara radiasi tadi dan atom-atomnya, atom-atom penyusun benda tadi. Nah, itulah yang kita rasakan, itulah yang kita definisikan sebagai panas. Paham? Jadi nggak secepat itu sampai kata panas ada ceritanya. Paham maksudnya? Nah, kemudian saya ceritakan tentang, ini baru panas ya, baru kemudian tentang dinamis. Objek keadaan dari benda itu ada dua, statis dan dinamis. Cirinya apa? Apa yang membedakan dia statis? Apa yang membedakan dia dinamis? Ini dia, dp per dt. Kalau dp per dt-nya 0 berarti dia statis. Kalau dp per dt-nya tidak sama dengan 0 disebut dinamis. Jangan lupa p itu vektor. Vektor itu besaran yang memiliki magnitud dan memiliki direction, besar dan arah. Kalau dp per dt-nya tidak sama dengan 0, maka p-nya kan tidak konstan kan, berubah-ubah terhadap waktu. Karena dia itu vektor, maka ada tiga kemungkinan. Besarnya saja yang berubah, arahnya tetap. Ya. Besarnya tetap, arahnya berubah. Atau besar dan arahnya berubah. Kalau memenuhi syarat ketiga ini, salah satu saja, maka dia termasuk di dinamis. Nah, tadi heat yang kita ceritakan tadi, panas yang kita ceritakan tadi, itu akibat apa? Dari resonansi elektron atom-atom dalam tubuh kita setelah menerima radiasi dari luar. Ya. Nah, termodinamika berarti apa? Panas yang dihasilkan oleh getaran, oleh resonansi tadi merambat. Paham? Paham, Din? Panasnya tadi dari mana datangnya, Din? Resonansi. Termo tadi datangnya dari mana? Resonansi. Antara siapa dan siapa? Elektromagnetik. Antara radiasi infrared tadi dan atom-atom tubuh kita. Tapi belum sampai di sana ceritanya, kan termodinamik. Nah, setelah panas itu dihasilkan, ngapain panas itu? Bergerak. Tadi siapa namanya? Sandi. Zaki. Paham Zaki? Enggak paham. Ulang. Zak. Termo itu kategorinya termasuk objek apa? Objek kan cuma ada dua. Ya, termo itu termasuk mana? Gelombang. Gelombang apa dia? Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu panjang, banyak kategorinya. Bagaimana dia? Bantu. Ya, infrared. Infrared region. Ajar. Bantu Jar. Bisa. Ulangi. Termo itu termasuk objek apa? Objek Gelombang. Gelombang apa? Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu banyak ragamnya. Yang mana dia?
infrared. Capek kalian berdiri kan? Enggak. Gimana coba? Ini pasti capek. Oh, Pak. Duduk di Oh, Pak. Kamu duduk lah kalau mau Oh, duduk iya, sini. Duduk sini. Udah PW, Pak. Jadi kalau kalian tugas akhir nanti saya sangat menyarankan kalian membaca tugas akhir ini. Jadi kamu pegangin tas aja. Nih tugas akhir anak ini. Ini nggak mesti kalian di teori, nggak mesti kalian di eksperimen, tapi cara dia berpikir, cara dia menulis, ini yang terbaik yang pernah saya temukan di fisika. Siapa itu, Pak? Kalian baca, kamu baca nih. Dan ada di meja saya. Kagak Yang terbaik. kelihatan. Ya, nanti lah. Ya. Zak, ini kamu ini Zak. Ulangi Zak. Termo termasuk wilayah, termasuk objek apa? Ini kamu juga nanti saya tanya. India. Nah, Putri Pak Putri. Nindya Putri. Nin. mulai sekarang nanti ya, biar gampang saya ingat. Gugup Pak Putri. Ulangi Zak. Termo termasuk objek apa? Gelombang itu banyak, gelombang apa? Elektromagnetik. Elektromagnetik itu panjang, banyak ragamnya. Sinar X gelombang elektromagnetik juga, cahaya tampak elektromagnetik juga, apalagi UV elektromagnetik juga, visible itu cahaya tampak. Ya, cahaya tampak. Si termo ini gelombang elektromagnetik yang mana? Yang infrared. Kemudian infrared itu mengenai tubuh kita, beresonansi dia dengan atom-atom tubuh kita. Ya, ingat semua ya. Itu yang kita rasakan sebagai panas. Tapi cerita nggak sampai di sana. Tadi termodinamika tadi ada objek, ada keadaan objek. Panas tadi keadaannya apa? Dinamis. Dinamis cirinya apa? dp per dt sama dengan 0. Kok 0? dp per dt tidak sama dengan 0. Paham? Paham semua itu? Nah, setelah si panas itu dihasilkan akibat interaksi antara electromagnetic wave dan atom-atom tubuh kita, si panas itu ngapain? Bergerak, melambat dia keluar. Ingat dp per dt tidak sama dengan 0 ya. P itu vektor. Supaya dia tidak sama dengan 0, arahnya berubah atau magnitudenya berubah atau kedua-duanya berubah. Paham ya? Nah, kemudian saya ceritakan. Nah, inilah nih. Heat itu harus bergerak. Heat itu harus bergerak. Itulah termodinamika. Ilmu yang kalau mau dibuatkan definisinya, ilmu yang mempelajari panas yang bergerak. Paham? Nah, kemudian saya lanjut. Termodinamika itu, saya tanya ke mahasiswa anak-anak ada di kelas kalian itu, menurut kalian itu ilmu yang perlu diajarkan oleh guru apa tidak? Kalau ini kopi ini panas sekali, kamu pegang kopi ini, gelas ini, apa reaksinya? Refleks. Pasti akan kamu lepaskan. Iya. Apa reaksimu ikut panas akhirnya? Panas apa? Kamu bukan manusia, kalau kamu jangan pasti kamu gini kan? Refleks. Ya, kalau kamu siram kamu tadi. Dito. Ya, Refleks Pak. refleks. Iya. Pasti tahu kamu. Dari mana? Siapa yang ngajari kamu, Dit? Enggak ada. Nggak ada kan? Iya. Si Vivin butuh orang-orang ini. Kamu ajar, kamu belum lulus nih. Ada nggak? Kamu ngajaran? Iya kan? Siapa yang mengajarkan kamu nan? Kalau kamu pegang benda yang panas kamu lepaskan? Nggak ada kan? Belum juga lulus kamu. Paham? Paham, Dim? Nggak butuh mengajarkan. Dan memang kenyataannya orang dari zaman dulu kala, zamannya si Aristoteles, ya zamannya filosofi-filosofi ini, mereka sudah tahu bahwa panas pasti bergerak dari objek yang panas ke objek yang dingin. Gak ada perlu mengajarkan. Orang tahu semua. Ingat ya, ini kalau kita balik ke cerita saya yang tadi, ini kita sudah dalam ingatan kita, dalam bayangan kita bahwa panas yang dihasilkan akibat resonansi atom-atom dan radiasi tadi bergerak keluar. Paham ya? Jadi ini kalian harus ingat itu baik-baik. Nah, ini kalian sudah tahu nih, pasti kayak gini tanda panahnya, dari yang merah ke yang biru, dari temperatur tinggi ke temperatur yang rendah. Saya tidak menyebutkan temperatur saat itu karena belum ada definisi temperatur, panas dan dingin saja. Tapi kan kalian sudah tahu temperatur, walaupun saya tahu kalian nggak tahu juga sebenarnya.
Kalian akan kaget ternyata temperatur itu definisinya banyak. Nanti akan saya ceritakan pada pertemuan berikutnya. Nah, siapa yang mengajarkan tadi saya ulangi? Ki, Zak? Enggak ada. Enggak ada. Intuisi kan? Iya. Kecuali Vivien, dia bukan manusia. Nah, ini sudah dipikirkan orang dari dulu. Siapa tadi nama filosofnya? Bukan Aristoteles, saya lupa satu lagi. Lupa saya. Si X ini saya lupa nama Aristoteles. Dia memikirkan satu langkah lebih daripada kita tadi. Katanya apa? Kalau panas itu bergerak, dia sudah tahu bahwa panas itu bergerak, maka panas itu objek, katanya. Maka saya harusnya bisa memanfaatkan panas ini untuk kerja, kata si X ini. Pas ya. Pas ya. Sandi Karno. Si Dimas ini. Dimas, kamu berarti apa? Sudah tua. Tapi si Dimas ini nggak tahu, dia hanya tahu dari tataran filosofis katanya bahwa panas harus bisa kita manfaatkan. Apa analoginya yang mirip-mirip dengan ini? Bergerak dari yang tinggi ke yang rendah kemudian dimanfaatkan untuk kerja. Air. Air bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dari mana orang tahu? Dari guru. Selain Vivin, kalian butuh guru atau tidak untuk memahami itu? Enggak. Pasti kan? Tahu kalian kan, tumpah air pasti ke bawah kan? Dipakai oleh orang untuk menggerakkan turbin. Teknologi turbin itu sejak kapan? Jadi waktu zaman kalau kalian nonton film 300 sudah ada teknologi turbin saat itu. Itu yang dipikirkan oleh si Dimas ini. Kalau air bisa digunakan untuk melakukan kerja, maka panas pun iya. Tapi baru tahun 1824 cita-cita si Dimas ini terwujud. Siapa yang melakukannya? Sandi Karno. Nanti beda lagi nih. Beda sih cuma mimpi saja ya. Mana ya, Pak? Ya. Si Sandi Karno ini memperkenalkan sebuah alat device yang disebut heat engine. Ini memang ada istilah yang tidak enak di sini, heat engine. Engine itu pasti melibatkan panas. Beda antara mesin dan engine. Kalau mesin jahit itu mesin, bukan engine jahit. Kalau motor kalian, mobil kalian itu apa? Engine. Engine itu pasti melibatkan panas. Tapi oke lah, kita sudah terjebak dengan istilah yang ada dalam sejarah. Ya, heat engine, dia memperkenalkan device atau alat yang disebut heat engine. Nah, tapi bukan si Sandi Carnot yang pertama kali merancang alat ini. Ayahnya Carnot juga namanya, juga sudah melakukan pekerjaan yang serupa. Dan banyak orang-orang Inggris, orang-orang Prancis yang melakukan hal yang sama. Tapi hanya si Carnot yang berhasil membuat siklus sehingga engine itu bisa bekerja secara continuous. Makanya terkenal dengan siklus Carnot. Itu contohnya di kulkas kalian itu. Pakai siklus Carnot. Nah, kemudian saya lanjut cerita. Apa tugas heat engine ini? Heat engine ini diletakkan antara dua benda yang temperaturnya berbeda. Saya memakai kata temperatur. Di kelas nggak saya pakai kata temperatur. Temperatur panas, temperatur tinggi, saya letakkan heat engine di tengah-tengahnya. Apa fungsinya? Pertama kan panas mengalir saja begitu saja kan, dari sana ke sini kan. Tapi oleh si heat engine, sebagian dari panas tadi digunakan sebagai kerja. Paham? Hasil dari resonansi antara atom dan radiasi adalah panas. Panas itu kemudian masuk ke heat engine dan menjadi kerja. Pistol dan seterusnya. Ya nah, gak yakin saya kamu ngerti. Curiga saya. Maju ke depan sedikit lah. Ya, Dit. Paham Dit? Mana? Dit mana nih? Dit itu. Itu ini Adit kan? Iya kan dit. Bingung. Salah sendiri. Mana Dit? Ya. Ada pertanyaan. Kamu rekam itu tanpa izin saya? Loh, ini Pak, Dimas Pak. Paham? Ya, Pak. Ya, lanjut. Nah, apa menurut kalian yang terjadi setelah si Carnot berhasil memperkenalkan siklus Carnot? Steam engine, uap
mesin uap yang James Watt yang terkenal itu ya. Tapi sebelum itu, sebelum ada si mesin uap ini sudah ada sebelum Carnot memperkenalkan siklusnya. Tapi baru saat Carnot memperkenalkan siklusnya si steam engine itu benar-benar ya bekerja dengan lebih baik. Kalian tahu akibatnya setelah steam engine itu berhasil dibuat. Ini pertanyaan saya ke mahasiswa. Karena ada yang bertanya saat itu, Pak, kenapa kok menurut Bapak fisika lebih baik? Karena ilmu ekonomi kan harusnya lebih baik daripada ilmu fisika. Kamu tanyanya ke orang yang salah, kata saya. Kamu tanya ke fisikawan, jelas saya katakan fisika lebih baik, yang lain nggak berguna. Tapi kalau kamu tanya ke orang ekonomi, pasti berbeda kan pertanyaannya kan. Nah, ini akan saya berikan kamu argumen kenapa saya katakan fisika itu lebih penting daripada yang lain. Hanya ada dua ilmu di dunia ini, kata saya, ilmu fisika dan ilmu lain. Nah, ini akan saya berikan. Ini kan saya katakan. Tapi ingat, ini kacamata saya. Kamu tanya ke saya kan? Ya. Kata saya kan ke dia. Kalau kamu tanya ke orang kimia, hanya ada dua ilmu di dunia ini. Kimia dan lain. Tapi saya orang fisika harus mengatakan itu. Kalau enggak, saya nggak percaya diri namanya. Akan saya berikan kamu argumen, kata saya. Kenapa saya katakan fisika itu ilmu yang lebih penting daripada ekonomi? Ya, saya harus ngomong dengan memberikan bukti kan. Ini buktinya. Setelah steam engine dibuat di Inggris, James Watt dan kawan-kawan, apa yang terjadi? Revolusi industri di Inggris. Yang awalnya membuat peluru pistol itu kan dari Inggris dibuatnya. Itu dengan tangan, sekarang dengan mesin. Kemudian garment, membuat baju dulu dengan tangan, sekarang dengan mesin. Mengolah gandum dulu dengan tangan, sekarang dengan mesin. Segala dengan mesin saat itu. Akibatnya apa? Gila Inggris. Revolusi industri, kalau kalian baca kan gila-gilaan kan. Tiba-tiba aja Inggris yang dari kerajaan kuno itu yang masih percaya tahlil segala macam, tiba-tiba menjadi kerajaan yang kuat. Pada waktu yang bersamaan, waktu revolusi Inggris terjadi, baca sejarah di Wikipedia, siapa yang paling kuat di Eropa? Prancis. Napoleon. Belum. Oh, masih itu bukan raja. Louis 1, Louis 2, Louis 14. Louis, iya Louis. Saya pernah ke Versailles itu, di rumahnya si Louis itu yang memberikan. Louis 14 yang membangun. Louis 9 yang membangun. Lanjut ini. Nah, Inggris makin kuat, tapi untung Inggris itu di pulau kan. Kalau enggak mereka pasti sudah menjajah. Kalau kalian nonton film Robin Hood yang versinya siapa nih si Robin Hood yang terbaru, bukan Cicak. Siapa namanya? Jangan nonton aja kan. Siapa namanya bintang film Hollywood yang apa? Bollywood filmmu? Turki. Yang main film Gladiator. Oh, itu siapa? Lupa Pak Arno. Bukan. Gladiator. Lupakan. Lupa namanya, Pak. Tahu orangnya, Pak. Tahu orangnya, lupa namanya. Sebut Sebut saja Dimas. Saya sambungkan Pak ya. Itu bukannya lama itu, Pak. Film lama itu. Iya, tapi ini ada kaitan dengan ini, ada kaitan dengan sejarah revolusi Inggris ini. Russell Crowe. Tahu orangnya. Nah, di sana kan terlihat kan betapa ada saingan antara Inggris dan Prancis. Waktu Raja William yang mendirikan Inggris pertama kali mati, dia nggak punya anak. Tahta Inggris, kerajaan Inggris itu harus jatuh ke anaknya Prancis. Tahu juga kamu ya? Tahu, Pak. Pernah nonton, Pak. Pernah juga nonton. Disabotase. Tapi ya dan seterusnya. Nah, itu ada persaingan besar antara Prancis dan Inggris. Prancis masih merasa Inggris itu harus jatuh ke dia. Ditekan Inggris itu sedemikian rupa oleh Prancis. Diblokade macam-macam lah. Sementara Inggris sendiri masih bermasalah dengan Skotlandia kan, orang barbar saat itu. Nah, begitu revolusi industri terjadi di Inggris, gila-gilaan Inggris itu. Sudah bisa dia, Skotlandia takluk oleh dia, Irlandia takluk oleh dia, nggak dengan senjata lagi, tapi dengan ekonomi. Nanti saya katakan lagi, kamu baru punya kerjaan setelah steam engine ada. Kemudian rakyat Prancis makin miskin, terkenal dengan si Louis 16 saat itu. Istrinya siapa? Maria Antoinette. Waktu dia heran melihat banyak orang-orang Prancis
mati kelaparan, dia tanya kenapa mereka kelaparan, nggak ada makan, nggak ada gandum untuk dimakan. Kalau nggak ada gandum kasih dia roti, susah amat sih. Itu terkenal kata-kata si Maria Antoinette itu. Akhirnya terjadi revolusi di Prancis, revolusi Prancis. Kaum buruh yang apa istilahnya proletar itu, kaum proletar akhirnya berontak. Louis XVIII digantung akhirnya kan, dan seluruh Louis XVIII dipancung. Yang lain juga dipancung. Dan banyak ilmuwan Prancis yang bekerja di bawah Louis XVIII juga dibunuh. Termasuk yang paling terkenal siapa? Lavoisier. Prancis itu ilmuwan bangsa yang paling sering membunuh ilmuwannya. Kedua Italia. Lavoisier itu yang paling hebat di zaman itu. Tapi Lavoisier itu nggak salah, tapi dia dipaksa oleh si raja untuk menjadi akuntan penarik pajak. Lavoisier itu. Jadi dia kenapa? Karena dia nggak ada Galotin yang menciptakan pancung itu dia juga dibunuh oleh alat pancungnya, oleh alat yang dia buat. Prancis itu jahat terhadap ilmuwan. Nah, revolusi Prancis apa ujungnya? Ujungnya apa? Naik tahtanya si Napoleon. Napoleon naik tahta, apa akibatnya berikutnya? Eropa ditaklukkan, ya kan? Iya kan? Eropa ditaklukkan oleh Napoleon. Nah, sebelum ini sedikit menyimpang, sebelum Napoleon naik tahta, Eropa itu benar-benar ringkih, benar-benar retak. Satu kerajaan dan kerajaan ini nggak mengenal yang namanya persatuan. Tapi gara-gara ada Napoleon bersatu, itu salah satu positif dari Napoleon, berhasil menyatukan Eropa. Sejarahnya Uni Eropa berarti. Ya. Kemudian akibat Eropa bersatu, apa yang terjadi? Mereka bisa melawan Ottoman Empire. Kalau kalian suka sejarah Islam, kalian akan sadar Islam itu baru takluk setelah Eropa bersatu. Sebelum itu yang namanya perang salib, ini kita bicara fakta, bukan karena saya Muslim kemudian saya suka sejarah. Enggak, ini bicara fakta. Enggak pernah akan menang kaum Kristen bisa merebut si Yerusalem itu. Kapan mereka bisa merebut? Ketika Eropa bersatu. Pada saat itu Muslim juga sudah tidak bersatu. Persatuan memang penting. Turki takluk, maka apa yang terjadi? Perang Dunia I kan ya? Turki itu takluk di Perang Dunia I. Selesai. Kemudian apakah selesai di sana saja perang? Perang nggak pernah yang namanya selesai kan? Lahirlah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, akibat dari Perang Dunia Kedua itu apa? Ya dunia yang kita lihat sekarang kan. Waktu Indonesia merdeka, dua negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir dan Palestina. Perang Dunia Kedua, negara Palestina masih ada nggak? Nggak ada. Ini namanya India itu termasuk Pakistan, Bangladesh dan Sri Lanka. Setelah Perang Dunia Kedua, India jadi terpisah-pisah kan, Pakistan sendiri. Afghanistan itu beda dengan Afghanistan yang kita lihat sekarang. Iran itu nggak seperti yang kita lihat sekarang. Dikotak-kotakkan oleh pemenang. Akibat apa? Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua terjadi gara-gara apa? Perang Dunia I. Perang Dunia I terjadi gara-gara apa? Napoleon bisa ditata gara-gara apa? Revolusi Prancis. Kenapa revolusi Prancis terjadi? Gara-gara cemburu dengan Inggris. Kenapa Inggris bisa maju? Steam engine. Termodinamika. Argumen saya mengatakan kenapa fisika itu lebih penting daripada yang lain. Dan di fisika pun, dalam konteks dunia fisika pun, memang termodinamika ini menempati posisi yang istimewa dari ilmu-ilmu yang lain. Karena dialah satu-satunya ilmu yang berangkat dari engineering dan mempengaruhi kehidupan dunia. Dunia dipengaruhi. Kalau saya punya teori, saya mengerti teori itu, belum tentu saya bisa mengaplikasikannya kan. Seperti yang dilakukan si Dimas tadi, dia tahu panas bergerak dari temperatur tinggi ke temperatur panas dingin. Tahu Dimas. Dan Dimas pun tahu saya pasti bisa memanfaatkan panas. Tapi apakah Dimas otomatis langsung bisa membuat turbin, membuat heat engine? Enggak kan? Siapa yang butuh di sini? Jembatan antara teori dan aplikasi, insinyur. Nah, insinyur itu ilmu engineering tadilah yang melahirkan termodinamika. Ini hanya termodinamika yang lahir dari engineering. Sisanya nggak ada lagi, sebutlah nggak ada lagi. Kuantum nggak, LDM nggak, misteri magnet nggak ada. Oh, kamu sebut komputer sains segala macamnya, itu berangkat dari teori.
Yang berangkat benar-benar berangkat dari engineering hanya termodinamika. Nanti saya lanjutkan tentang itu. Nah dari sini kemudian saya katakan termodinamika itu setelah dari dunia engineering tadi dibawa ke dunia teori, baru dipelajari secara teoritis. Dari teoritis kemudian dibuatkan matematikanya. Waktu si Carnot buat tadi kan nggak tahu dia matematikanya, hanya buat kayak gini rangkaiannya gini akhirnya jadi kan. Begini siklusnya, matematika dia nggak tahu. Kemudian setelah dibawa ke dunia teori 1800-an, mungkin kalian kenal namanya Gibbs dan seterusnya, Helmholtz dan seterusnya. Baru kemudian orang mengerti bahwa termodinamika itu diatur oleh 4 hukum. Hukum 0, hukum 1, hukum 2, hukum 3. Loh kok namanya hukum 0? Pertama orang menyadari dulu hukum 1, kemudian hukum 2, baru orang sadar hukum 0. Ada hukum 0 ini lebih mendasar daripada hukum 1 dan 2, makanya diletakkan hukum 0. Paham maksudnya? Jadi dia hanya karena sejarah saja. Orang mengenal hukum 1 dulu, hukum 2 dulu, baru orang sadar ada yang lebih mendasar dari 1 dan 2, diletakkan di sebagai hukum 0. Paham? Nah, dan terakhir hukum 3. Hukum 0 ini hukum common sense. Yang tadi itu temperatur turun, panas bergerak dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Common sense kan? Manusia selain fikir pasti iya doang dari semua orang, dia tuh yang menjawab dia enggak apa dari semua tadi tetap panas. Apa aja Pak? Ya kan common sense kan? Nah, hukum 1 termo bicara tentang energi, kekekalan energi, bahwa panas bisa diubah menjadi kerja. Dia tidak bicara efisiensi di sini. Prinsipnya apapun itu, panas itu pasti saya bisa ubah ke bentuk lain. Sehingga ada harapan kita membuat sebuah siklus, sebuah heat engine yang efisiensinya 100. Efisiensi itu berapa masuk, berapa keluar. Keluar dibagi masuk. Masuk 10, keluar 10 berarti efisiensinya 100. Nah, kalau si heat engine sisa di Carnot ini masuk 10, keluarnya baru 2 atau 3, berarti cuma 30% kan. Tapi hukum 1 termo mengizinkan efisiensi mencapai 100%. Tapi begitu masuk ke hukum 2 ke termo, katanya apa? Kamu baru bisa mencapai 100% kalau Mencapai suhu. Jangan pakai kata suhu lagi, temperaturnya. Kamu bisa mencapai efisiensi 100% kalau heat engine-mu 0 Kelvin. Pertama jelas nggak masuk akal kan, namanya heat kok malah 0 Kelvin. Masih ada harapan, mungkin saya bisa membuat sistem heat engine yang kemudian ditempelkan kulkas di dalamnya. Masih ada harapan kan. Tapi kemudian hukum 3 termo mengatakan apa nan? Tidak bisa mencapai 0 Kelvin. Kamu tidak akan pernah bisa mencapai 0 Kelvin. Itulah 4 hukum dasar termo. Hukum pertama hukum common sense, hukum kedua kekekalan energi, hukum ketiga efisiensi, hukum keempat non efisiensi. Paham? Nah, ini saya skip kemarin, ini akan saya bahas nanti. Ini saya singgung sedikit buat kalian bahwa ada setidaknya ini ada 2 cara mendefinisikan temperatur katanya. Temperatur pertama didefinisikan pakai termometer, kemudian didefinisikan dari energi kinetik dari molekul-molekul yang ada di dalam ruang itu. Nah, apapun itu temperatur, ada 2 temperaturnya kan, ternyata nanti ujungnya sama. Ini hanya untuk mengatakan bahwa kamu bisa mempelajari termo itu secara makro, dari dunia makro kamu pelajari dari termometer itu, atau kamu bisa pelajari secara mikro dari molekulnya. Kalau kamu pelajari dari makronya, itu namanya engineering approach. Kalau kalian kuliah di teknik mesin, kalau kalian kuliah di teknik fisika seperti saya, di teknik industri, ya Pak? Interupsi Ya Pak? bisa jadi sampai ngisi dua-duanya ya. Alhamdulillah. Terus masa depan saya ya? Ya Pak? Oke, selang satu-satu. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ya Pak. Ya, rekam nih. Kamu salah ke YouTube loh Pak. Proses sengaja. Nah, kalau gimana tadi, kalau kamu pelajari termo itu Secara makro. secara dari makroskopik,
secara makroskopik, namanya engineering approach. Orang-orang teknik berangkatnya dari sana. Jangan heran kalian kalau kamu punya teman-teman dari teknik mesin, kan nggak pacar senandian teknik mesin ini. Enggak, pantas kamu belum lulus sampai sekarang. Belum lulus juga sampai sekarang. Pacaran lah sama orang mesin biar kamu ngerti termu ini. Katanya apa? Katanya apa? Segera kamu masuk teknik mesin dan ngerti kamu pelajari ini. Ya, apa tadi saya ulangi? Kalau orang teknik dia akan mempelajari termo dari mana? Makroskopik. Kalau kita orang fisika mempelajari dari mana? Mikro. Berarti dari molekulnya. Iya. Paham ya? Paham ya? Dan kalau kalian sudah ngambil kuantum dan sebagian sedang ngambil kuantum, Hampir kalian semua pasti udah akan sadar kalau sesuatu didekati dari kuantum dan sesuatu didekati dari makroskopik tidak ketemu. Tidak ketemu. Kalau kamu dekati dari kuantum apa akibatnya? Ketidakpastian. Kalau kamu dekati dari klasik pasti semua. Kamu ikut kuantum saya? Enggak, lihat slide-nya Oh Bapak. iya. Curi-curi juga. Ya iyalah, kan bebas kan. Bapak udah tulis di copyright-nya kan. Buat apa? Tapi termo enggak. Termo kamu dekati dari klasik, kamu dekati dari makroskopik, kamu dekati dari mikroskopik, dari yang kecil-kecil, kamu dekati dari secara fisika klasik, kamu dekati secara kuantum, selesai. Kalau kamu dekati dari klasik tadi namanya apa? Engineering approach ya. Kalau kamu dekati dari molekul, Theoretical. namanya apa? Apa? Fisika Statistik. statistik. Oh, Nah, yang kita pelajari nanti di semester 3 ini yang menjadi mata kuliah ini apa? Campuran. Tidak utuh dari sini juga tidak utuh dari sana. Sekerat-sekerat kita pelajari. Enggak juga masalah. Kamu pelajari kuantum secara klasik, gila. Kamu pelajari klasik secara kuantum, gila juga. Ya. Tapi kamu pelajari sekerat secara makroskopik yang gampang. Kalau begitu susah kita lihat secara makroskopik. Begitu kebutuh mikroskopik masuk ke mikroskopik. Jadi sekerat-sekerat kan? Nggak masalah. Nggak masalah. Tadi kenapa kuantum sama klasik nggak bisa kamu beradukan? Ya karena memang beda kan. Kamu dekati dari yang kecil ke yang besar, kamu dekati dari yang besar ke yang kecil, nggak ketemu dia. Termo bagaimana? Kamu dekati dari yang besar, kamu dekati dari yang kecil, ketemu dia. Makanya slide saya sebelumnya itu bicara tentang temperatur. Ada dua cara kita mendefinisikan temperatur. Setidak-tidaknya ada dua cara. Pertama secara makroskopik, kamu tempelkan temperatur. Termometer. Kemudian yang kedua secara mikroskopik, kamu hitung energi kinetik. Pakai Boltzmann standar distribusi Boltzmann itu. Apakah T-nya sama? Sama. Ini persis seperti waktu saya jelaskan kuantum tadi, ada 3 jenis masalah kata saya. Kamu hitung 3 secara matematis, kamu definisikan ketiga-tiganya berbeda. Tapi setelah kamu masukkan dia ke dalam persamaan, hitung benar-benar dihitung sama dia. Nah, itu argumen saya kenapa saya jelaskan temperatur. Karena saya ingin menjelaskan bahwa kamu dekati secara klasik, kamu dekati secara modern, secara mikroskopik, ketemu dia. Itulah sebabnya si Einstein ngomong bahasa Inggrisnya, it is the only physical content concerning which I am convinced that within the framework of the applicability of its basic concept it will never be overthrown. Mungkin terlalu susah kalian pahami. Intinya itu si Einstein ngomong nggak ada teori yang lebih benar daripada termodinamika. Teori termodinamika ini valid untuk semua kondisi. Di kuantum dia berlaku, di klasik dia berlaku. Yang ikut LDM dengan saya ada nggak? Nggak ada yang ngambil LDM dengan saya sekarang. Di LDM saya katakan, kamu nggak ngambil LDM? Nggak ya? Di LDM saya katakan cerita tentang bagaimana menyatukan kuantum dan klasik tadi. Saya ceritakan. Yang berhasil sejauh ini adalah Hawking. Hawking itu ada benda dalam semesta ini, dia kecil tapi masif. Dia bendanya kecil tapi beratnya sangat berat, yaitu black hole. Jadi kamu bingung karena dia masif. Biasanya kita pakai klasik. Sebenarnya lebih tepatnya kita pakai general relativity.
general relativity teori yang dibuat oleh si Newton, si Einstein. Tapi dia itu ukurannya kecil, harusnya kita pakai kuantum. Nah, orang yang berhasil, jadi mana yang kita pakai nih? Jelas tadi si gravitasi dan kuantum tadi itu tidak bisa bertemu kan? Maka yang telah berhasil menyatukan dua buah teori ini, kuantum dan general relativity ini, namanya Hawking. Tapi dia hukumnya itu, teorinya itu hanya berlaku di black hole. Apa yang dia lakukan? Menggunakan termodinamika. Dia kawinkan general relativity dan si black hole, termodinamika. Kasus black hole dengan cincin perkawinannya apa? Termodinamika. Karena termodinamika untuk segala keadaan. Sejauh ini dia pasti benar. Mungkin saya harus pakai kata sejauh ini. Itu kata si Einstein, it will never be overthrown. Tidak akan mungkin pernah salah. Nah, di kuliah kita, kata saya, dasarnya itu kita hanya mengerjakan ini saja, mempelajari 4 hukum ini saja. Dari mana? Sisi mana? Klasik apa statistik? Comot-comot kita. Nggak benar-benar dari engineering, tapi nggak juga benar-benar dari fisika statistik. Begitu kalian sudah ngambil fisika statistik kan? Nah, itu sebenarnya termodinamika, tapi pendekatan dari mikroskopi. Belajar kalian tentang distribusi Boltzmann, distribusi apa lagi? Bose, apa lagi? Model Debye. Iya, Debye. Sebenarnya kalian belajar termodinamika. Ya. Cuma dari kacamata mikroskopi. Nah, termo yang sekarang ini 3 SKS itu sebelum UTS kita mempelajari 0, 1, 2 kata saya. Hukum 0, hukum 1, hukum 2. Hukum 0 akan kita pelajari besok. Sudah selesai. Tadi Pak Puji masukkan kita akan belajar 2 SKS ada 1 menit. Setelah itu baru belajar, setelah UTS hanya konsen ke hukum 3. Menurut kalian mana yang paling penting hukum 0, 1, 2, 3 ini? Semua hukum penting kecuali hukum 3. Makanya yang sama saya penting-penting aja. Kalian sama siapa habis nih Pak? Pak Yasin kalau Pak Yasin saya sisakan yang nggak penting. Ya, itu yang saya lawakan, yang saya sampaikan di kelas. Terus seperti biasa final grade-nya seperti ini. Nah, kalian pasti nggak suka dengan assignment, tapi jangan lupa ini salah kalian ke depan ulang. Dari sisi ilmu pendidikan tingkat 2 itu masih dianggap kecil. Tingkat 3 sudah harus dianggap dewasa. Walaupun saya perlakukan mereka secara dewasa, masih ada sejumlah hal yang harus diawasi dari mereka. Makanya ada assignment. Pasti kalian bosan, tapi kayak salah kalian sendiri kenapa ada di sini. Kalau ngambil kuliah kuantum dengan saya, dan sama saya nggak ada yang namanya kumpulkan PR kan, kuis saja untuk bukti bahwa kalian belajar. Tapi di sini masih ada. Jadi 20% kuis, 20% assignment, UTS dan UAS. Lagi-lagi kuis dan assignment ini filosofinya sama. Kalau saya yang ngajar filosofinya sama, yaitu membantu kalian, memudahkan kalian. Kalau dibebankan sama UTS sama UAS saja, pasti bebannya banyak kan, jadi disebar beban itu. Malah sebelumnya saya nggak pernah ada UTS UAS, nggak pernah saya ada UTS dan nggak pernah ada UAS kalau saya ngajar. Tapi sekarang belum bisa saya buat seperti itu lagi. Kemudian kata saya bakal ada 6 kali kuis dan 4 kali assignment. Kuisnya sama dengan LDM, sama dengan kuantum. Satu soal dari PR yang saya ambil. Jadi benar-benar. Oh ya, ini belum lupa saya jelaskan ya, physical chemistry ini kita bukunya ini. Sudah ketemu. Ya, ada di internet. Nah, kalau kalian perhatikan physical chemistry ini kuliah, karena buku yang saya ambil ini, maka kuliah termodinamika yang akan saya lakukan itu dari kacamata orang kimia. Praktis, tidak terlalu detail teorinya, tapi juga tidak terlalu teknis aplikasinya. Iya, Kimia kan dari sekian banyak ilmu yang paling licik itu kan kimia. Pintar sekali, ya sebenarnya licik positif. Mereka lah orang yang pertama kali menggunakan teori kuantum. Mereka yang memanfaatkan kuantum pertama kali. Kuantum itu terbuat, yang pertama kali kuantum itu dibuat teorinya, yang pertama kali merasakan manfaatnya itu orang kimia. Seperti itu. Termo juga gitu. Mampu mereka mempelajari menggunakan termo itu seperlunya saja. Kita kan mau jadi statistik nggak tahu kita aplikasinya apa kan. Iya. Nah, makanya saya Pak Supadi, Pak Yasin diskusi, saya usulkan bagaimana kalau kita pakai buku ini Pak. Kalian saya tahu kalian punya handout, nggak apa-apa.
handout itu, modul itu tuh yang kalau singkat saya buat Bu Wel dulu. Bu Wel itu dari teknik fisika, Bu Puspa. pendekatan teknik. Bu Wel sama Puspa ya. Iya, Puspa dari fisika. SPTS. Nah, physical chemistry, maka kalian akan sadari nanti pendekatan yang saya lakukan pendekatan awal kimia. Kita pandai-pandai. Saya belum pernah ngajar termo pakai ini terus terang. Waktu saya ngajar termo sebelumnya saya pakai buku orang teknik fisika, buku Yunus Angel, Thermodynamic and Engineering Approach. Jadi membahasnya tentang turbin, membahasnya tentang kulkas untuk mempelajari. Ya sebenarnya pelajari tentang 3-4 hukum tadi. Tapi bagaimana cara mempelajarinya gitu loh? Dari turbin kah? Dari molekul kah? Kalau dari kimia berarti dari reaksi kah? Nah, kemudian kuisnya seperti biasa taken from one of problem set dan ada 10 menit. Ya kalian pandai-pandai kalian lah. Kemudian ada tugasnya timnya acak nanti, satu tim ada 3 orang mahasiswa. Tapi ada 4 tugas kan. Kalau kalian pertama ketemunya sama A dan B, tugas kedua belum tentu ada A dan B. Jadi kalau kamu Mas, kalau ketemu ada si Vivin kan nggak begitu pemalas kan, ketemu kamu satu kali sama dia, satu kali doang kamu akan ketemu dengan dia. Jadi kamu tersiksa cuma sekali tugas saja. Kemudian tim will be randomly created. Ya tadi gitu ya. Ya. Nah ini seperti biasa. Karena sistem saya selalu berusaha membuat sistem perkuliahan yang pro dengan kalian, yang memudahkan kalian, yang sedemikian rupa sehingga kalian tuh nggak butuh nyontek untuk bisa lulus. Segala kemudahan pasti akan saya berikan sehingga saya tidak akan pernah lagi menerima alasan kecurangan. Dan seperti biasa, silakan saya tantang juga kalian untuk cheating dengan saya, untuk melakukan kecurangan dengan saya. Cuma 2 kemungkinannya kan, kalian berhasil atau kalian gagal. 50-50 kemungkinannya. Coba aja silakan. Nah, itu saja. Itu yang saya lakukan waktu pertemuan terakhir dengan anak-anak. Nah, besok sudah masuk materi pertama. Materi pertamanya ya kita mulai dari hukum nol termo kan. Ada sebenarnya saya berikan kontrak kuliah tapi nggak ada di sini. Besok mau saya pajang. Ya, Zak. Tertarik mau masuk teknik mesin? Untuk dia. Dit, kenapa tadi? Jelas. Tadi besok langsung kuis. Iya. Memang sebenarnya. Apa yang mau dipuisi? Bentar kamu. Padahal itu cerita tadi. Oh, Prancis. kita oh iya, kuis bonus. Kalau apa nih? Ada pertanyaan? Saya yang bingung itu bedanya perambatan panas sama perpindahan panas itu. Bagaimana panas bisa berpindah, Dit? Enggak Dia kan? pasti merambat kan? Enggak. Kan dia gelombang itu kalau partikel dia berjalan kan ada roda ya kan. Kalau gelombang kan nggak ada rodanya dia. Bagaimana dia? Merambat. Mencolok itu. Kalau singa ya dia berjalan kan. Singa kan partikel kan. Kalau gelombang bagaimana dia berjalan? Merambat kan? Kamu aja ada pertanyaan? Paham sih Pak. Ini Pak bukan nggak paham sih Pak. Kenapa terus Bapak kan kalau kata Bapak tadi kalau dari segi mikroskopik itu kan kita kan bahas dari segi mikroskopik itu yang statistik. Yang termodinamika. Yang fisika statistik ya. Kalau dari yang itu kan yang model hukum kuantum kenapa nggak ketemu itu karena emang kalau menggunakan metode kuantum itu pasti ketidakpastiannya Pak. Hasilnya pasti ketidakpastian. Oh, kenapa kok pertanyaanmu kenapa kok kuantum sama klasik nggak ketemu? Ya, klasik itu memandang partikel sebagai massa, gelombang sebagai panjang gelombang, itu klasik. Kalau kuantum boleh kedua-duanya. Partikel bisa kamu pandang sebagai massa, juga bisa kamu pandang sebagai gelombang. Gelombang bisa kamu pandang sebagai partikel dan boleh juga kamu pandang sebagai gelombang. Jadi identitasnya double sekarang. Kalau di klasik kan enggak, pasti ada konsekuensi kan. Sekarang kamu saya lihat hanya sebagai seorang laki-laki saja. Itu klasik kan. Tapi kamu kan juga sebagai seorang anak di rumah kan. Katakanlah kamu sudah punya istri. Sekarang kamu kalau saya anggap sebagai seorang bapak dari anak-anakmu. Klasik itu. Tapi begitu saya lihat kamu juga anak dari ibumu, kamu punya double identity kan. Apa maksudnya?
akan berbeda ceritanya ketika saya hanya memandang kamu sebagai bapak dari anak-anakmu. Kalau saya berikan kamu tugas dan saya nggak mau tahu kecuali kamu nggak bisa pakai alasan anakmu sakit. Kita profesional. Tapi begitu saya lihat kamu sebagai anak dari ibumu sakit gimana? Ya, Gak bisa saya paksa kamu terus bekerja kan? Ibu kamu sakit. Paham gak maksudnya? Ada konsekuensi ketika saya memandang kamu dengan identitas lebih, dengan double identity. Itu sebabnya kuantum tidak pernah bisa ketemu dengan klasik. Klasik identitasnya cuma satu, kuantum identitasnya dua. Jadi kalau kita nentuin kepastian nggak bisa jadi kuantum. Kalau Kalau mau menentukan kepastian. kalimat pertanyaanmu tidak tepat, Jar. Itu tadi yang diskusi sama si Dea tadi, nggak bermakna pertanyaannya. Ketidakpastian itu lahir gara-gara kita apa tadi memandang partikel sebagai gelombang dan juga sebagai partikel. Jadi kalau pertanyaan kamu kan tadi, kalau saya ingin kepastian saya nggak pakai kuantum loh Pak. Itu kan tidak tepat. Kamu ajar, kamu juga tidak akan bisa menemukan kalau bendamu memang kecil ukurannya, kamu harus pakai kuantum kan, nggak ada lagi cerita enggak. Dan ketika kamu di dunia klasik pun, ketika kamu melakukan pengukuran, kamu juga akan mendapatkan ketidakpastian kan. Kalau kita mengukur itu selalu angka yang keluar, angka yang kamu lihat dan plus minus ya, nilai skala terkecil kalau kamu pakai penggaris kan. Itu kan ketidakpastian itu yang saya katakan tadi. Pertanyaanmu itu tidak tepat formulasinya. Ya, ada lagi yang lain? Jadi di awal saya jelaskan kuliah yang sesi kemarin itu saya hanya memperkenalkan tentang singa. Paham nggak kalian analogi itu sekarang ya? Saya kuliah tadi itu diskusi kita barusan, saya hanya memperkenalkan kalian termo secara umum. Tapi bagaimana kan hukum 4 hukum tadi, bagaimana menghitung kalori kan nggak ada, belum ada penjelasannya. Nah itu nanti pas kuliah diajarkan. Itu kalian semua pertama kali ngambil? enggak Baru 2 kali pulang. baru ini yang kedua Jadi kali. minimal D lah dari kalian semua. Asal kalian ikuti aja apa namanya ini aturan saya ini. Kita udah pasti. Terus sampai C terus modul B. Kalau pengen pasti C ngulang 3 kali. Ya Allah. Untuk Jangan sampai. Kita pengen A kok. Ya, belajar. Gimana kamu? Saya udah curigain. Vin bukan manusia masalahnya Pak, hati-hati. Ada lagi pertanyaan? Saya harus segera membuat materi untuk besok ini. Materi untuk besok itu sudah ada nih. Nggak ada seperti di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, saya juga butuh makan. Ini saya belum makan siang. Terima kasih, saya respect kalian, saya hargai kehadiran kalian ini. Saya senang sekali, saya juga semangat dari kalian, dan saya ngerti ini kalian sudah tua-tua semua, bakalan susah berkomunikasi dengan adik-adik kelas kalian ini. Kamu, saya tahu nggak usah berdiri. Saya minta kalian ikuti saja permainan saya. Ya, ikuti saja permainan saya. Saya juga nggak ingin membuat kalian terlalu lama di sini. Ikuti permainan saya. Begitu kamu random, kalau soal random saya juga fair. Saya tidak akan menjamin kalian akan bertemu dengan teman kalian. Kalian akan bertemu juga dengan adik kelas kalian. Setidak-tidaknya kalau dia mengundang kalian rapat diskusi atau apa, datang aja, walaupun nggak bersuara, datang aja, hormati aja mereka. Itu aja saya minta. Ya, kamu aja deh yang kerjain, saya sibuk dengan tesis misalnya, disertasi. Hormati mereka, itu aja saya minta. Ikuti aja permainan saya. D sudah di kanan. Udah ditanggung Mister Bro. Sebenarnya dia itu rakus sekali. Berat atau apa? Naikin dikit. Enak. Apa kenapa? Nggak mungkin dapat E gitu kan? Iya. Tapi nah yo. Ya oke ya, masih kan bisa Saya kan ditinggal. Kamu jago. Iya. Kamu Kita bisa lah bro. CD. Gak Yang mereka kan Ya, dapat E. ikuti permainan yang saya ajukan ini. Walaupun secara formal saya katakan B sudah di tangan, tapi saya juga berharap minimal C lah kalian.
Amin. Ya, ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Edit dulu itu.